dari kelompok Honeybees Corporate akan menampilkan dua sisi dari Unilever Group. Yang pertama adalah Zero Waste Landfill yang merupakan program penanggulangan pencemaran limbah dari anak-anak perusahaannya. Yang kedua adalah pencemaran yang dilakukan Unilever Group, tepatnya di Bukit Kodaikanal, India. Berikut tampilan videonya. Unilever merupakan perusahaan pertama yang memberikan Zero Waste to Landfill pada lebih dari 240 pabrik di 67 negara. Program ini telah digagas sejak 2012 pada Unilever Sustainable Living Plan dengan mengadopsi prinsip 4R: Reduce, Reuse, Recover, dan Recycle. Unilever melakukan inovasi dalam pengolahan limbahnya menjadi barang lain yang berguna seperti paving, pupuk, bahan bangunan, dan lain-lain. Dengan mengolah limbah, Unilever telah terhindar dari biaya sebesar 200 juta euro. Bahkan, kegiatan pengolahan limbah Unilever telah memberikan lapangan kerja dan penghasilan tambahan bagi para penyandang disabilitas. Unilever juga mengajak pemasok dan pelanggannya untuk mendukung program Zero Waste ini agar tercipta perubahan secara global guna menciptakan masa depan yang lebih baik. Kodaikanal won't step down till you make amends now. This is the story of Kodai's frustration, known to us as the princess of hill stations. Unilever came and left devastation as they exposed the land to contamination. So here's the story. They set up a thermometer factory where workers handle toxic mercury. They dump their waste in the local shrubbery. Now that's some toxic shit. By the way, what they say, that the factory was safe as day. They don't trust a word of what the workers say. What about the polluting, the mercury poisoning? It's life-threatening, there's kids suffering. Poison in the soil, you don't have a spoil. Your cleanup was a sham, there's poison in the air. You ain't done to the done. Kodaikanal won't, Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down till you make amends now. Unilever, clean up your mess. Unilever, clean up your mess. Unilever, I said clean up your mess. Clean
antioxidant smiles. They wash their hands off Kodak with life. Boy, there's nothing fair or lovely about this trial. But this is real. Prolonged exposure got many men killed. There's children born being seriously ill. The environment is polluted still. Now that's some toxic shit. By the way, what they say that the factory was safe as day. They don't trust a word of what the workers say. What about the polluting, the mercury poisoning? It's life threatening. There's kids suffering. Poison in the soil. You don't have a spoil. Your cleanup was a sham. There's poison in the air. You ain't done. Done. Kodaikanal won't step down until you make amends now. Kodaikanal merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di India yang terkenal dengan suhu yang sejuk, pemandangan hijau, serta danau yang indah. Polusi yang terjadi di Kodaikanal terbukti disebabkan oleh kontaminasi merkuri yang berasal dari pembuangan limbah secara tidak benar dari proses pembuatan termometer oleh perusahaan Unilever. Pencemaran yang merusak lingkungan itu menyebabkan pabrik ditutup pada tahun 2001. Meskipun perusahaan telah ditutup, dampak dari polusi merkuri masih menghantui para penduduk, terutama bekas pekerja perusahaan. Banyak pekerja yang mengeluhkan sakit ginjal dan penyakit lainnya. Hal ini menyebabkan para aktivis sosial, Greenpeace, menuntut Unilever untuk membersihkan limbah merkuri yang tersisa dan mendaur ulangnya. Perusahaan termometer Unilever seharusnya memikirkan dampak lingkungan dan masyarakat, terutama di sekitar perusahaan. Proses produksi perusahaan seharusnya tidak hanya memikirkan soal meminimalisir biaya, tapi harus memikirkan proses produksi dari berbagai aspek, seperti dampak lingkungan dan sosial, teknologi yang akan digunakan, dan lain-lain. Biaya yang dikeluarkan Unilever harusnya dimasukkan sebagai investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat ekonomi di masa mendatang. Dengan program Unilever yang baru, yaitu program Zero Waste to Landfill, perusahaan berdedikasi untuk mengolah limbahnya menjadi barang yang berguna dan berusaha membantu mengurangi sampah di dunia. Jika perusahaan benar-benar ingin totalitas dalam programnya, Unilever tidak hanya mengolah limbah dari perusahaannya sekarang, namun harus membereskan apa yang dilakukannya di masa lalu. Harus membersihkan sungai dan tanah yang tercemar di Kodaikanal dari polusi merkuri. Selain melakukan tanggung jawab lingkungannya, Unilever juga harus melakukan tanggung jawab sesuai terhadap masyarakat. Unilever seharusnya menyantuni keluarga yang terkena dampak penyakit mematikan seperti penyakit ginjal dan lainnya, akibat pengaruh kimiawi dari proses produksi yang mengesampingkan keselamatan pekerja. Saja dahulu ada kesadaran serta tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Unilever, seperti sekarang tidak akan timbul skandal demo seperti sekarang ini. Seharusnya pengeluaran yang dikeluarkan Unilever tidak dilihat sebagai biaya yang membebani perusahaan, namun sebagai pengeluaran investasi demi perusahaan yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan Unilever dengan mencemari lingkungan bahkan merugikan masyarakat merupakan bumerang bagi perusahaan. Nah, inilah contoh nyata dari tidak adanya penerapan akuntansi sosial dan lingkungan. Nah, teman-teman, jika ingin melakukan CSR, kita harus melakukannya sepenuh hati, seperti Unika yang selalu sepenuh hati. Unika aja sepenuh hati, masa CSR enggak?